Saya pernah suatu saat ketika POC pengadaan pada tahun berapa itu kan saya di dalam debat kan saya ngomong kalau pupuk organik cair kan kita bisa buat bahan bakunya banyak di kita, kalau sampai puluhan miliar kan kita bisa buat sak miliar aja bisa buat renang agar gitu kan saya. Itu kan begitu kata-kata saya bilang kita ini terus mencari formulasi, kita ketemu Pak Begi, ketemu teman-teman yang lain, dan alhamdulillah formula itu sudah ditemukan, sudah lama sesungguhnya. Tapi bagaimana membangun kepercayaan kepada petani kan tidak gampang. Petani yang biasa menggunakan pupuk kimia, pupuk hidroorganik juga tidak gampang. Maka memang pelan tapi pasti. Hari ini terbukti di Bangun Sari sudah berapa tahun nih Pak? Sudah tahun ketiga yang dengan menggunakan sudah tahun ketiga, dan ini siap kita berikan kepada petani seluruh Kabupaten Ponorogo untuk biar mengurangi pemakaian pupuk kimia. Pelan-pelan dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, konsepnya tahun kelima biar sudah bisa nol menjadi sawah organik. Tapi kita mencobalah. Mudah-mudahan kepercayaan petani kita tumbuh. Kenapa pupuk organik? Pertama, tanah menjadi sehat. Lalu kedua, harga produksi menjadi murah, biaya tanam menjadi murah. Ketiga, hasil panennya sehat. Keempat, untuk menyerap air biar tidak banjir, maka bagus kalau sawah organik resapan air bagus, maka lingkungan akan tumbuh, ekosistem berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah ekosistem berjalan baik, inilah sunatullah. Ini sunatullah, bertani dengan cara mengikuti alam semesta, maka akan menjadi petani yang hebat, hasil panen hebat, murah tapi nyukupi. Nah itu loh Mas, itu konsepnya. Ini rencana tiap desa akan diberi. Iya, nanti dikasih toren satu-satu. Toren itu model kayak tandon air tuh Bos. Ya, nanti biar dibikinkan oleh Pak Begi, nutrisinya ditaruh di dalam. Bakterinya saya bukan mudeng. Yang mudeng nanti beliau, yang ahlinya kan beliau, yang alim kan beliau. Saya ini hanya memasarkan. Lalu petani ngambil, nek bayar saiklase untuk saiklase bukan menjual, namanya dia sih butuh kubruk butuh kas lah saiklase. Juga bayar saiklase juga sawarke ya. Oke. Ya Pak Bupati, apa yang perlu ditumbuhkan dari para petani karena kampanye pertanian sehat itu sebenarnya sudah lama dikampanyekan, ketelatenan yang bermasalah. Kampanye melalui mulut itu kan tidak pernah dipercaya orang. Maka kampanye yang paling dasar kampanye melalui teladan. Maka pemimpin juga kayak ngomong. Nah, itu murah dan mendapatkan hasil yang berlimpah. Nah, ini kita sudah buat 1000 liter. Nanti aplikasinya perbandingannya 1 dibanding 3. Jadi satu pupuk 3 air. Apapun ukurannya. Kalau timba ya timba, kalau ember ya ember, 1 dibanding 3. Nah, nanti pengaplikasiannya per 10 hari sekali. Nah, nanti terutama yang masa rentan itu di usia 35, 45, 55 itu harus disemprot, ditambah 1 butir telur per kotak atau 7 butir per hektar. Insya Allah dengan cara itu bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia tahap bertahap dari 20%, 30%, sampai 50%, sampai harapan kita bisa 0 pupuk kimia menuju pertanian organik. Dari berapa persentase efektivitas pupuk organik ini bagi petani terkait tumbuhan tanaman? Kalau sampai saat ini di saya cukup membantu sekali. Dari yang semula ini agak lama dengan support pupuk organik ini pertumbuhannya bisa lebih cepat, tanaman lebih jauh, dan kuat terhadap serangan hama. Jadi dia lebih kebal terhadap serangan hama. Itu kelebihan. Produktivitas sendiri Hasilnya sampai saat ini meningkat, meskipun pupuk kimia saya kurangi 20-30%, hasilnya jauh lebih baik daripada mereka yang tetap menggunakan pupuk organik. ada persentase peningkatannya bisa terlihat. Sampai saat ini saya bisa meningkat antara 10 sampai 20% per kotak Per musim tanam. per musim tanam.